Malam itu kota kecil di pinggir sungai tampak sepi. Lampu-lampu jalan berkedip lelah. Angin menari perlahan membawa bau lumpur. Dan hujan yang belum turun. Raka berjalan pulang dengan tangan terselip di saku jaketnya. Menunduk agar wajahnya tak tersapu angin. Di kejauhan, sesuatu yang biasa tiba-tiba terasa asing. Bunyi lonceng kecil, nyaring dan ritmis, memecah sunyi. Tahu bulat panas. Seru suara yang sudah akrab bagi siapapun yang pernah lewat gang sempit itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suara itu datang dari lorong gelap dekat pos satpam, bukan dari gerobak yang biasanya mangkal di halaman pasar. Raka mendekat karena penasaran. Di bawah lampu jalan yang remang, terlihat sebuah gerobak tua, dicat pudar, dengan satu kuali besar berisi minyak yang berdesis. Seorang lelaki berjubah gelap, berdiri di balik gerobak. Rambutnya putih, kulitnya pucat, dan matanya seperti dua titik hitam yang terlalu tajam untuk wajahnya. Di sekelilingnya, ada beberapa orang yang menunggu. Mata mereka terangkat pada lelaki itu dengan campuran lapar dan takut. Aromanya bukan sekadar bau minyak panas. Ada wangi manis, seperti kemenyan dan gula yang hangus. Ada bau tanah basah, dan sesuatu yang sulit Raka sebutkan, seperti bau perapian di ruang kosong yang lama tak dihuni. Aroma itu menempel di hidung sampai Raka merasakan ada sesuatu yang merayap di tenggorokannya. Sesuatu yang membuatnya ingin menelan keras. Mana harganya? Tanya seorang ibu berkerudung sambil mengeluarkan beberapa uang dari dompetnya. 2.000 saja, jawab lelaki berjubah itu dengan suara lembut. Lalu menambahkan seolah menawarkan rahasia, tapi jangan makan banyak-banyak. Sesekali sudah cukup. Orang-orang tertawa canggung, lalu membeli. Suasana terasa biasa orang beli tahu, membuka bungkus, mencelupkan ke sambal, lalu mengunyah dengan kepuasan. Namun Raka memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Sesudah menggigit tahu itu, bibir beberapa orang tampak bergetar. Pandangan mereka sejenak kosong, lalu mereka tersenyum lebih lebar dari biasanya, seperti menerima berita baik. Beberapa dari mereka mengusap pelipis dengan tangan yang tiba-tiba terlihat lebih kusam, seakan ada garis halus yang baru muncul di kulitnya. Seorang anak kecil yang baru saja diberitahu oleh ayahnya mengunyah keras-keras, lalu menunduk sebelum kembali ceria. Tapi permainan kecilnya berikutnya berlangsung lebih pelan, lebih hati-hati, seolah ada sesuatu yang tertinggal di mulutnya. Selain rasa tahu, di warung kopi dekat situ, Bu Sari yang terkenal kuat dan ikut malam-malam menjahit untuk menambah penghasilan, membeli 2 bungkus. Raka mengenal Bu Sari. Ia perempuan yang tak pernah terlihat lelah walau bekerja dari pagi sampai larut. Satu gigitan saja, Bu Sari menutup mata dan menghembuskan napas panjang. Matanya berkaca, lalu ia menyengir tanpa alasan jelas. Wajahnya tampak sedikit lebih tirus, agak kusam. Tetapi ketika Raka menatap lebih lama, ada kilau aneh di dalam iris matanya, kilau yang membuat Raka merasa dingin. Enak ya? Lelaki berjubah itu bertanya ringan pada Bu Sari, menerima uangnya, lalu menepuk bahu wanita itu dengan sebuah gerakan yang cepat. Hampir tak terasa, Raka menonton dari balik motor yang terparkir. Hatinya berpacu. Ia pernah mendengar bisik-bisik di pasar. Kata orang, gerobak ini bukan gerobak biasa. Bau gorengannya bukan dari minyak kelapa atau kacang. Katanya, asapnya berasal dari ritual pesugihan, sejenis perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kata orang, setiap potong tahu yang dimakan datang dengan potongan waktu. Umur pembeli sedikit demi sedikit ikut terpangkas, digadaikan demi kenikmatan sesaat dan rezeki yang tampak datang begitu saja. Raka tak percaya. Siapa yang percaya pada cerita tua? Tetapi di kampung ini, rumornya seperti benang yang mengikat banyak hal. Pak Harun yang tadinya sering dipanggil untuk kerja serabutan perlahan-lahan
berhenti datang karena sakit misterius. Rumah makan baru di ujung jalan tiba-tiba ramai. Padahal pemiliknya tak melakukan apapun selain buka lebih sering sejak gerobak itu lewat. Dan orang-orang yang dulu rajin menggosok tangan selalu tampak menua lebih cepat. Sekarang tampak segar setelah berkunjung ke gerobak itu. Tapi kemudian, seminggu 2 minggu setelahnya, mereka sering batuk-pituk, seolah udara menarik sesuatu dari tubuh mereka. Malam itu, setelah gerobak pergi, Raka berdiri menatap bekas asap yang bergerak lamban ke langit, seperti pita hitam tipis. Ketika gerobak menjauh, bunyi lonceng mengecil, lalu lenyap. Kuali itu seolah menguap bersama kartu nama vendor yang menempel pada gerobak. Tidak ada nama, hanya simbol seperti lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Keesokan harinya, Bu Sari tidak keluar rumah. Pagi-pagi tetangga melihat ia duduk di depan pintu, tangan memegang bungkusan tahu yang masih tertutup. Matanya kosong. Ia berkata pada siapapun yang lewat, "Raka, kau juga harus hati-hati." Suaranya lemah, seperti diseret. Malam sebelumnya Bu Sari membeli 2 bungkus. Kini ia mengusap pergelangan tangannya dan menemukan dengan kaget garis tipis putih di bawah kulitnya seperti bekas jahitan kecil. Rumor mulai menebal. Seorang pemuda bernama Dedi yang kaya sedikit dalam semalam karena menang lotre setelah makan 3 tahu berturut-turut. Besoknya ia merasa letih hingga tak mampu bekerja. Ibu Dedi yang merawatnya mengeluh, "Anakku tidur lama, napasnya terkadang pendek." Mereka takut membawa Dedi ke dokter karena takut pertanyaan-pertanyaan aneh. Malam-malam, suara tertawa halus terdengar dari kamar Dedi. Padahal semua jendela terkunci rapat. Raka mulai berpikir. Ia ingat ayahnya yang dulu sering bilang, hal-hal yang mudah didapat sering memakai harga yang tak tampak di pasar. Orang-orang berhenti sejenak dari jual beli untuk membahas gerobak itu sebagai lelucon, sebagai pengakuan, atau sebagai doa. "Kalau benar, kita harus menghentikan itu," kata seorang pedagang. "Kalau tidak, biarkan saja orang dewasa yang memutuskan," ujar yang lain. Raka tidak ingin jadi orang yang membiarkan. Ia memikirkan adiknya, Lili, yang gemar makan tahu bulat karena enak dan murah. Lili masih kecil, suaranya lincah seperti burung. Bayangan Lili duduk di bangku sekolah dengan mata sayu, tidak pernah ingin dilihat Raka. Ia melangkah ke pasar siang itu, menanyakan apa yang bisa ia temukan tentang gerobak, namun jawaban yang ia dapat lebih banyak berupa kebisuan atau pandangan menyingkap. Sore hari, Raka menemui penjaga masjid, seorang tua bernama Pak Karto. Pak Karto menengok dengan serius ketika Raka menceritakan apa yang dilihatnya. Bau yang manis itu bukan hanya untuk memikat perut. Bau yang seperti kemenyan menandakan panggilan lain. Orang-orang yang lapar hati dan dompet lebih mudah tertarik, kata Pak Karto. Ia lalu menutup sorot mata. Tangan menyentuh janggutnya. Ada yang bilang setiap nikmat yang datang tiba-tiba, ada yang menunggu di sisi lain. Malam kembali turun. Gerobak itu muncul lagi di ujung gang, seperti tidak pernah pergi. Kali ini Raka mengikuti dari jauh, merunduk di balik pagar bambu. Ia melihat dengan lebih jelas lelaki berjubah itu meminyaki tahu, lalu menaburkan sesuatu dari sebuah kantung kecil. Bukan garam, bukan gula. Bubuk itu terbang sedikit ketika ia menghembuskan napas, berkilau seperti abu halus. Ketika pan bergerak, ada suara samar seperti bisik, seolah banyak orang menyanyikan sesuatu di bawah napas. Raka menarik napas dalam, lalu melangkah. Ia mendek, lalu di ujung panca indera terasa sesuatu. Jam tangannya berdetik lebih cepat. Tapi ketika ia menoleh ke angka jam, waktu di jarum seolah menolak melaju. Angka-angka tanpa kabur. Raka merasakan bagian kecil dari hari itu lepas, seperti lembaran kalender yang robek diam-diam. Jantungnya
berdebar. Ia ingin lari, tetapi kakinya menempel di tanah. Lelaki berjubah itu menatap Raka bukan dengan tajam, tapi dengan senyum yang sudah menua. "Kau cari rasa atau kau cari jawaban?" tanyanya lembut. Raka tidak menjawab. Suara itu seperti bergema di dalam tenggorokannya. Ia berdesak. Apa yang kau lakukan pada tahu itu?" Lelaki itu mencondongkan kepala. Matanya menyorot, memberi yang orang mau, menukar kenikmatan untuk waktu. Jawabnya, "Tiada yang aneh. Pilihan selalu ada." "Pilihan?" Raka menelan ludah. "Apa harganya?" Lelaki itu mengangkat satu tahu dengan penjepit, mengulurkannya seolah memberi hadiah. Kepada siapapun, tawaran itu selalu sama hangat, berasap, menggiurkan. Harga itu kecil, hanya napas, hanya hari, hanya sehelai rambut, katanya. "Pilihan yang mudah, bukan?" Raka menarik tangannya. Nafasnya pendek. Ia melihat wajah-wajah di sekitarnya. Seorang kakek yang meneteskan air mata setelah menggigit tahu. Pedagang remaja yang tersenyum penuh kemenangan. Seorang ibu muda yang menelan cepat supaya anaknya tak melihat. Semua tampak membayar, tetapi tidak ada yang berteriak menyesal. Justru kebanyakan menutup wajah mereka dan mengangguk lega, seperti sehabis berdoa. Lalu lelaki berjubah itu menepuk gerobaknya sekali, dua kali. Asap naik, berputar seperti tangan yang menutup jendela. Di dalam asap itu, Raka melihat sekejap, secepat kilat bayangan orang-orang yang menua. Garis-garis halus yang muncul, napas yang berat, mata yang redup. Gambar itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak boleh diingat. Raka menutup matanya, dan ketika membuka lagi, gerobak itu sudah kosong. Lonceng tidak berbunyi lagi. Di rumah, Raka membuka laci meja dan menatap foto adiknya yang tertempel di belakang kalender. Lili tersenyum di foto itu. Gigi depannya masih kecil. Rasa takut seperti daun yang jatuh di perutnya. Ia tahu malam-malam berikutnya tidak akan sama. Entah karena rasa ingin tahu atau karena tanggung jawab yang tiba-tiba menyebabkan langkahnya kaku. Raka memutuskan satu hal kecil. Malam nanti ia akan kembali, bukan untuk membeli, tapi untuk mencari jawaban. Bahkan jika jawaban itu berbuah pahit. Di ujung, ketika lampu rumah padam dan angin malam berbisik lewat celah jendela, Raka tertidur dengan pikirannya penuh bayang-bayang gerobak tua itu. Di bawah kasur, jam dinding berdetak seperti biasa. Tetapi Raka merasa setiap detik membawa sesuatu pergi sedikit demi sedikit. Ia menggenggam selimut erat, dan di luar, jauh di gang sempit, lonceng kecil berputar perlahan, memanggil siapa saja yang lapar. Bukan hanya perut, tapi juga kerinduan, kesepian, dan harapan yang siap membayar apa saja untuk sedikit kelegaan. Malam berikutnya, langit kota kecil itu digelayuti awan hitam yang berat. Angin berhembus kering, membawa debu dan bau anyir dari sungai. Lampu jalan sebagian padam, menyisakan cahaya temaram yang membuat bayangan pepohonan tampak seperti tanggen-tanggen panjang menggapai. Raka tidak bisa tidur sejak sore. Suara lonceng kecil dari gerobak tahu bulat itu masih terngiang di telinganya, seakan terus berdenting di balik kepala. Ia ingat wajah orang yang melahap tahu dengan senyum aneh. Juga ingat bagaimana waktu di jam tangannya seperti melambat saat ia mendekat. Ada sesuatu yang salah, dan ia merasa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menunggu hingga rumah sunyi, lalu menyelinap keluar. Sepatu yang ia pakai berdecit halus ketika menapaki jalan gang, dan setiap suara langkahnya seperti menggema. Malam itu, tak ada orang nongkrong, tak ada suara radio dari rumah tetangga, hanya sunyi yang pekat. Lonceng itu terdengar lagi. Ting, 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 ting. Pelan, nyaring, menusuk telinga.
Gerobak itu muncul di persimpangan, sama persis seperti malam sebelumnya. Lampunya redup, asap mengepul dari kuali besar, dan lelaki berjubah gelap berdiri di belakangnya. Namun kali ini, Raka memperhatikan sesuatu yang belum sempat ia lihat kemarin di dalam asap. Samar-samar terlihat bayangan wajah-wajah, wajah orang tua, wajah muda, bahkan wajah anak-anak. Semua tampak muram, dengan mata cekung yang kosong. Raka bersembunyi di balik tiang listrik. Matanya tak lepas dari gerobak itu. Orang-orang mulai berdatangan, seperti ditarik oleh bau gorengan itu. Ada yang baru pulang kerja, ada ibu-ibu yang membawa anak, bahkan seorang tukang ojek yang seolah lupa pada motornya. Mereka semua berbaris tanpa berkata apa-apa, seperti tubuh mereka digerakkan oleh sesuatu. Lelaki berjubah itu menggoreng tahu sambil tersenyum samar. Ia tidak pernah terlihat berkeringat, meski minyak mendidih dengan ganas. Tangannya stabil, gerakannya lambat, namun pasti. Seolah ia sedang melakukan ritual. Setiap kali tahu jatuh ke dalam minyak panas, suara desisnya terdengar aneh. Bukan sekadar suara gorengan, melainkan bercampur dengan bisikan lirih. Raka menajamkan telinga. Bisikan itu semakin jelas. Datanglah, datanglah, gantikan waktumu, tinggalkan hari-harimu. Bulir keringat dingin mengalir di pelipis Raka. Minyak itu bukan minyak biasa. Ada sesuatu yang berbicara dari dalamnya. Seorang pemuda di antrian pertama menerima tahu bulatnya. Begitu menggigit, matanya mendelik sebentar, tubuh Nia kaku. Lalu ia tertawa pelan. Tapi Raka melihat jelas di pelipisnya muncul garis halus baru, seperti keriput mendadak. Pemuda itu tidak sadar, justru ia terlihat lebih bersemangat, bahkan berteriak, "Enak, exactly." Lalu gilirannya, seorang anak kecil. Tangannya masih kotor, tanah, pakaiannya lusuh. Mungkin anak yang bermain di jalanan. Lelaki berjubah itu menyodorkan tahu panas dengan tatapan tajam. Sang ibu ragu sejenak, tetapi aroma itu terlalu memikat. Anak kecil itu menggigit tahu beser-beser, tersenyum, lalu memeluk ibunya. Namun Raka melihat tubuh kecil itu gemetar, dan napasnya sesaat terhenti sebelum kembali normal. Sang ibu tidak menyadarinya, hanya sibuk mengunyah bagiannya sendiri. Raka tidak tahan lagi. Ia keluar dari persembunyiannya. "Apa yang kau lakukan pada mereka?" Suaranya keras, memecah kesunyian. Semua kepala menoleh. Tapi yang aneh, tatapan mereka kosong. Seolah pertanyaan Raka tidak berarti apa-apa. Mereka kembali mengunyah, tersenyum dengan mulut berminyak. Hanya lelaki berjubah itu yang menatap Raka dengan tatapan puas. "Kau lagi," ucapnya tenang. "Anak yang penasaran. Kau datang untuk membeli atau untuk menantang?" "Aku tidak mau membeli. Aku hanya mau tahu kenapa mereka semua jadi seperti itu." Raka menahan getar di suaranya. Lelaki itu tertawa kecil. Suaranya bergema aneh. "Mereka memilih. Aku hanya memberi apa yang mereka inginkan. Kau lihat sendiri. Mereka bahagia. Sedikit umur, bukan harga yang mahal, bukan? Itu bukan bahagia. Itu jebakan." Raka berteriak, darahnya mendidih. Asap dari kuali semakin pekat, mengepul ke arah Raka. Di dalamnya ia melihat bayangan tubuh-tubuh yang kurus, wajah pucat, tangan keriput, seperti Roro yang meronta ingin keluar. Bisikan itu semakin keras, kini seakan berputar di kepala Raka. Giliranmu, hanya satu gigitan, dan kau akan mengerti." Raka menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Jantungnya berdegup kencang, dadanya sesak. Ia merasa tubuhnya tertarik maju, langkahnya berat, seolah ada tali tak terlihat yang menarik ke arah gerobak. "Coba saja," kata lelaki itu, menyodorkan sepotong tahu dengan penjepit. "Hanya sekali. Kau akan tahu rasanya dunia tunduk padamu. Tidak ada lapar, tidak ada lelah,
Hanya sedikit waktu yang hilang. 1 hari saja. Apa ruginya? Tangan Raka gemetar. Ia tahu ia tidak boleh menerima, tapi aroma itu semakin kuat, menusuk hidung, membuat lidahnya seakan berair. Bayangan adiknya, Lily, melintas di kepala. Bagaimana kalau suatu saat adiknya juga memberitahu itu? Bagaimana kalau Lily kehilangan waktunya hanya karena tergoda harga murah? Dengan sisa tenaga, Raka menepis tawaran itu. Aku tidak akan makan itu. Asap di sekitar Kuali tiba-tiba berkecamuk. Api menyala seketika, tetapi tidak membakar minyak, justru membentuk wajah-wajah samar yang menjerit. Orang-orang yang mengantri tetap tenang, tidak terpengaruh. Mereka tetap membeli dan memakan tahu dengan senyum aneh. Lelaki berjubah itu menatap Raka dengan mata gelapnya. Senyumannya melebar, menunjukkan gigi yang pucat. Kalau begitu, kau lawan aku. Tapi ingat, anak muda, siapapun yang menolak aroma ini, cepat atau lambat, akan tetap terikat. Karena bukan aku yang memanggilmu, bukan aku yang memilihmu, tapi sesuatu yang lebih besar sudah menunggu di balik waktumu. Raka mundur, tubuhnya dingin. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Baru setelah menunduk, ia sadar bayangannya sendiri tidak lagi mengikuti geraknya. Bayangannya tertinggal, berdiri di tempat, menatapnya dengan mata hitam kosong. Raka tersikik. Ia ingin menjerit, tapi suara seolah hilang. Lonceng kecil berbunyi sekali lagi. Ting, dan dalam sekejap, semua padam. Lampu jalan mati, suara bisikan hilang, dan gerobak itu lenyap. Yang tersisa hanyalah Raka yang terengah di tengah jalan sepi, dengan bayangan yang masih terasa berbeda. Meski kini menyatu kembali dengan tubuhnya, di kejauhan, dari dalam rumah-rumah, terdengar batuk-batuk berat, suara ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak. Batuk yang sama, serempak, seperti sebuah paduan suara kelam. Raka berdiri gemetar. Malam itu ia mengerti satu hal. Gerobak tahu bulat itu bukan sekadar jualan, tapi pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Dan pintu itu kini sudah terbuka. Hari ketiga setelah pertemuannya dengan gerobak tahu bulat itu, Raka tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Setiap kali ia mencoba makan, aroma nasi hangat atau lauk sederhana seakan tertutup oleh bayangan bau gorengan dari kuali misterius itu. Bahkan saat ia meneguk air putih, di lidahnya seolah masih tersisa rasa gurih aneh yang menusuk otak, yang membuat Raka semakin resah. Adalah batuk serempak yang ia dengar malam sebelumnya. Sejak pagi, kabar beredar cepat. Beberapa warga tiba-tiba jatuh sakit. Ada yang mendadak sesak napas, ada yang tubuhnya terasa lemas, dan ada pula yang wajahnya mendadak keriput, seperti bertambah usia bertahan-tahan hanya dalam semalam. Aneh, hampir semua yang sakit itu adalah orang-orang yang semalam terlihat membeli tahu bulat dari gerobak tersebut. Raka merasa harus mencari tahu lebih banyak. Ia mendatangi rumah Busari, tetangga yang sempat ia lihat, membeli 2 bungkus tahu. Pintu rumahnya setengah terbuka, suasananya suram. Ketika Raka mengetuk, tidak ada jawaban, hanya suara serak lirih dari dalam. Masuk saja, suara itu lemah. Raka melangkah perlahan. Ruangan dalam rumah itu gelap, hanya lampu minyak kecil yang menyala. Di sudut ruangan, Busari duduk bersandar pada dinding. Tubuhnya tampak kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung dalam. Tangannya menggenggam sebuah plastik kosong bungkus tahu bulat yang sudah habis. Busari, apa ibu baik-baik saja? Raka menahan napas, merasa ngeri melihat perubahan drastis itu. Wanita itu menoleh dengan gerakan lambat, bibirnya bergetar. Aku hanya makan 2 saja, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di tubuhku, sesuatu yang menarik jiwaku keluar. Raka merinding. Ia mencoba menenangkan Busari,
Tapi wanita itu tiba-tiba mencengkeram tangannya kuat-kuat Raka. Jangan biarkan adikmu, jangan biarkan anak-anak makan itu. Setiap gigitan mengikis hari, mengikis umur, bisiknya. Seketika mata Busari mendelik, tubuhnya menegang, lalu terkulai, napasnya terhenti. Raka terperanjat, menutup mulutnya agar tidak menjerit. Di udara, samar-samar tercium lagi aroma gurih bercampur kemenyan. Ia buru-buru keluar, tubuhnya gemetar. Jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah-langkahnya bergema sendiri di antara rumah-rumah yang tertutup rapat. Siang itu, Raka pergi ke masjid untuk menemui Pak Karto, orang tua yang ia percaya bisa memahami hal-hal gaib. Ia menceritakan apa yang dialaminya semalam dan kondisi Busari. Pak Karto mendengarkan dengan wajah serius, lalu menghela napas panjang. Kalau benar begitu, berarti gerobak itu bukan sekadar alat dagang. Itu wadah pesugihan, katanya. Pesugihan, Raka mengulang. Keningnya berkerut. Pak Karto mengangguk. Ada orang-orang yang mencari rezeki dengan jalan pintas. Mereka melakukan perjanjian dengan makhluk halus, biasanya jin atau arwah gentayangan. Sebagai gantinya, mereka harus memberi tumbal. Tahu, bulat itu sepertinya jadi perantara. Orang-orang membeli dengan uang, tapi yang benar-benar dibayar adalah umur mereka. Setiap gigitan, sedikit demi sedikit, usia terpotong. Raka terdiam, merasakan kebenaran pahit dari kata-kata itu. Kalau begitu, siapa sebenarnya penjual itu? Lelaki berjubah itu, tanyanya. Pak Karto menunduk, lalu berkata lirih. Ada cerita lama di kampung ini. Dulu, sebelum kau lahir, pernah ada seorang pedagang tahu bernama Jaya. Dagangannya selalu sepi, sampai suatu hari ia menghilang. Konon, ia pergi ke gunung mencari ilmu pesugihan. Setelah itu, ia tidak pernah kembali, sampai gerobak itu muncul lagi. Erang-belang, pedagang tahu itu sudah bukan manusia sepenuhnya. Nama itu menggema di kepala Raka. Jaya. Apakah itu orang yang ia lihat di balik gerobak? Malam pun tiba lagi. Raka tidak bisa duduk diam. Ia tahu gerobak itu akan kembali. Daripada menunggu dengan cemas, ia memutuskan untuk mengikuti dari awal. Ia bersembunyi di tikungan dekat pasar, menanti. Lonceng itu terdengar lagi. Ting ting ting. Ting gerobak muncul dengan asap mengepul lebih pekat dari biasanya. Kali ini Raka memperhatikan dengan teliti. Lelaki berjubah itu berjalan sambil mendorong gerobak pelan. Tapi di belakangnya ada bayangan lain, seperti sosok hitam besar, kurus tinggi, dengan mata merah menyala. Bayangan itu bergerak serentak dengan penjual, seolah menempel pada tubuhnya. Raka menelan ludah, lalu memberanikan diri mengikuti dari jauh. Gerobak itu berhenti di sebuah persimpangan yang sepi. Anehnya, meski tak ada orang lewat, suara bisikan tetap terdengar dari kuali. Datang, datang, waktumu milikku, waktumu milikku. Tiba-tiba, dari arah gang, muncul segerombolan anak muda. Mereka tertawa, tampak setengah mabuk, lalu berdesakan membeli tahu bulat. Lelaki berjubah itu melayani dengan sabar. Senyumnya tetap sama. Satu demi satu, anak muda itu memakan tahu, dan Raka menyaksikan tubuh mereka seperti kehilangan cahaya. Seorang di antaranya bahkan langsung jatuh pingsan, tapi teman-temannya hanya tertawa, tidak menyadari apa yang terjadi. Raka ingin menolong, tapi tubuhnya terasa lemah. Dari kayahan, ia melihat jelas sosok hitam tinggi itu membuka mulut lebar, seolah menelan kabut putih tipis yang keluar dari tubuh para pembeli. Jiwa mereka disedot perlahan. Saat itu, lelaki berjubah itu menoleh langsung ke arah Raka. Kau masih mengikutiku, anak muda?
Suaranya menggema, meski jarak mereka cukup jauh. Raka tersentak, tubuhnya seakan membeku. Lelaki itu tersenyum dingin. Kalau kau benar-benar ingin tahu, datanglah. Besok malam, aku akan menunggu di perempatan tua dekat pohon beringin. Di sana kau akan lihat kebenarannya. Gerobak itu kemudian diselimuti asap hitam pekat, dan dalam sekejap, lenyap begitu saja. Anak-anak muda yang tadi membeli tahu terhuyung. Sebagian muntah, sebagian tertawa tanpa sadar, lalu bubar begitu saja. Raka berdiri terpaku, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar undangan itu bukan hal biasa. Itu adalah jebakan, atau mungkin jalan menuju rahasia terbesar di balik gerobak tahu bulat gaib itu. Dan malam besok, ia harus memutuskan Beroni datang, atau membiarkan semuanya semakin banyak memakan korban. Apakah kamu mau saya? Malam itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Angin nyaris tak berembus, seolah seluruh kota kecil itu menahan napas. Raka duduk di tepi ranjang, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Pikirannya kalut, tapi hatinya sudah mantap. Ia akan mendatangi perempatan tua, tempat lelaki berjubah itu memanggilnya. Ia teringat kote-kota terakhir Busari sebelum meninggal. Jangan biarkan anak-anak makan itu. Bayangan Lili, adiknya, membuat nyalinya bulat. Kalau ia gerobak tahu, bulat gaib itu akan terus memakan umur orang-orang yang tak sadar apa yang mereka beli. Tepat pukul 11 malam, Raka keluar rumah. Langkahnya terasa berat, tapi ia memaksa kaki untuk terus melangkah. Jalan menuju perempatan beringin sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di kejauhan. Pohon beringin itu sudah terkenal angker sejak dulu batangnya besar. Akar gantungnya menjuntai seperti rambut panjang yang siap meraih siapa saja yang lewat. Sotroka tiba. Suasana begitu hening hingga napasnya sendiri terdengar jelas. Namun ketika ia menatap pohon beringin itu lebih lama, ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Akar-akarnya bergoyang perlahan. Meski tak ada angin, lonceng kecil berdenting. Ting, ting, ting. Asap muncul dari kegelapan. Pelan, tapi tebal. Gerobak itu mendorong dirinya sendiri keluar dari kabut, lalu berhenti tepat di bawah beringin. Lelaki berjubah berdiri di belakangnya. Wajahnya kali ini lebih jelas. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan matanya tampak cekung seperti lubang. "Selamat datang, anak muda," ucapnya dengan suara yang terlalu tenang. "Aku sudah tahu kau akan datang. Kau haus jawaban, bukan?" Raka menelan ludah. "Aku tidak haus jawaban. Aku hanya ingin kau berhenti. Kau sudah membunuh orang dengan tahu bulatmu." Lelaki itu tertawa kecil. "Mereka tidak kubunuh. Mereka yang datang sendiri. Mereka yang memilih. Aku hanya memberi apa yang mereka minta. Rasa kenyang, rasa bahagia, rasa puas. Hidup selalu butuh pertukaran. Dan pertukaran itu umur mereka." Raka menggenggam tangannya, menahan marah. "Kau manusia atau apa?" Senyum lelaki itu melebar. "Dulu aku manusia, pedagang miskin bernama Jaya. Daganganku sepi, hidupku sengsara. Lalu aku menemukan cara agar orang berebut membeli. Aku pergi ke gunung, bertemu sesuatu yang besar. Mereka memberiku perjanjian. Aku menyediakan wadah, mereka yang menyediakan tenaga. Maka terciptalah kuali ini." Ia menepuk pinggiran kuali, dan tiba-tiba kuali itu bergetar sendiri. Dari dalam Nia, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari biasanya. "Kami lapar, kami lapar. Berikan waktu, berikan jiwa." Raka melangkah mundur, tubuhnya merinding. "Kau
Kau biarkan mereka memakan umur orang-orang kampung ini? Bukan membiarkan, jawab Jaya. Matanya menyala. Aku memimpin mereka. Semakin banyak orang yang membeli, semakin kuat aku. Dan semakin banyak yang percaya, semakin luas pengaruhku. Lihatlah sekelilingmu. Asap dari kuali mendadak membubung tinggi, lalu menyebar ke udara. Dari dalam asap muncul bayangan-bayangan samar wajah orang-orang yang sudah membeli tahu itu. Wajah Busari, Dedi, dan banyak lainnya tampak meringis kesakitan. Tubuh mereka melayang tak tentu arah, seperti terjebak di pusaran. Raka tercekik melihatnya. Lepaskan mereka. Tidak bisa. Jaya menggeleng pelan. Mereka sudah membayar. Dan kau? Ia menunjuk Raka dengan jari kurusnya. Kau istimewa. Kau berani menantangku. Itu artinya kau punya sesuatu yang lebih berharga dari yang lain. Aku bisa mencium aroma waktu dari tubuhmu. Segar, panjang, dan murni. Kau calon tumbal terbaik. Asap di sekitar Raka semakin pekat. Suara bisikan berubah jadi jeritan. Bayangan hitam tinggi yang ia lihat malam sebelumnya kini muncul jelas di belakang Jaya. Wujudnya menyerupai sosok kurus dengan tangan panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya hanya mulut besar penuh gigi. Matanya merah menyala, menatap Raka penuh nafsu. Raka mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur, lengket dan menahan kaki. Bayangan pohon beringin bergerak, akar-akar seolah meraih tubuhnya. Jaya tertawa dingin. Tidak ada lagi jalan keluar. Anak muda, cobalah satu gigitan saja, maka semua penderitaanmu lenyap. Kau akan mengerti betapa nikmatnya menyerahkan waktumu. Penjepit besi di tangannya terulur, menyodorkan tahu panas yang mengeluarkan asap aneh. Aroma gurih itu kembali menusuk hidung Raka, membuat perutnya mual sekaligus lapar. Namun kali ini, Raka menggigit bibirnya hingga berdarah, berusaha menahan godaan. Aku tidak akan makan itu. Lebih baik mati daripada jadi budakmu. Mendengar itu, senyum Jaya memudar. Matanya menyipit. Kalau begitu, kau harus menanggung kutukan penolakanku. Tiba-tiba, kuali berguncang keras. Minyak di dalamnya meluap keluar. Namun bukannya tumpah ke tanah. Cairan itu mengalir seperti ular hitam yang bergerak menuju Raka. Ular-ular minyak itu mendesis, menyusup ke tanah, berusaha membelit kakinya. Raka panik. Ia menoleh ke sekitar, mencari jalan keluar. Saat itu, pandangannya tertumbuk pada akar beringin besar di sampingnya. Di salah satu celah akar, ia melihat kain kuning lusuh yang terselip, seperti kain bekas sesajen. Nalurinya berkata, benda itu penting. Dengan sisa tenaga, Raka meraih kain kuning itu dan menariknya. Begitu kain terlepas, udara bergetar hebat. Suara jeritan terdengar dari kuali, dan api biru menyala sesaat. Sosok hitam tinggi itu meraung. Tubuhnya bergetar. Jaya menjerit marah. Berani sekali kau menyentuh itu. Itu pengikatku dengan makhluk penunggu beringin. Letakkan kembali, atau kau binasa. Tapi Raka tidak menyerah. Ia meremas kain kuning itu kuat-kuat, lalu berteriak, kalau ini pengikatmu, maka aku akan menghancurkannya. Ia berlari ke arah kuali, lalu melempar kain itu tepat ke dalam minyak mendidih. BR, suara ledakan keras menggema. Asap hitam meledak ke udara, disertai jeritan panjang yang mengerikan. Pohon beringin bergoyang hebat, daun-daunnya rontok seperti hujan. Sosok hitam tinggi itu berteriak sebelum tubuhnya meledak menjadi serpihan kabut. Jaya jatuh tersungkur, tubuhnya berasap. Matanya memerah, wajahnya terdistorsi, seakan terbakar dari dalam. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Ini belum berakhir. Aku akan kembali. Tubuhnya lalu meleleh, berubah menjadi cairan hitam pekat yang meresap ke tanah, meninggalkan hanya gerobak kosong yang reot.
Raka terhuyung, napasnya tersengal. Ia menatap sekitar, suara jeritan berhenti, asap perlahan hilang, suasana kembali sunyi. Hanya ada dirinya, pohon beringin yang rusak, dan gerobak tua yang tampak mati. Namun di udara, samar-samar, lonceng kecil masih berdenting. Ting-ting. Raka sadar, meski ia sudah menghancurkan ikatan itu, ancaman belum benar-benar hilang. Jaya mungkin lenyap, tapi perjanjian dengan makhluk gaib tidak mudah diputus. Dan kini, entah kapan, gerobak tahu bulat gaib itu bisa saja muncul kembali dengan harga yang lebih mengerikan. Malam itu, Raka pulang dengan tubuh penuh luka goresan, wajah pucat, dan mata yang tak bisa tenang. Meski berhasil menghancurkan kain kuning di perempatan beringin, hatinya tahu ancaman belum benar-benar berakhir. Gerobak itu hilang, Jaya lenyap, tapi dentingan lonceng kecil yang masih terdengar samar membuatnya yakin roh itu masih ada. Raka tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Bu Sari yang terseret asap, jeritan korban yang terjebak di kuali, dan tubuh Jaya yang meleleh menjadi cairan hitam kembali muncul. Menjelang dini hari, ia membuat keputusan. Ia harus mencari asal mula pesugihan itu. Kalau tidak, cepat atau lambat, gerobak tahu bulat gaib itu akan kembali. Mungkin dengan wujud yang lebih berbahaya. Rumah tua di pinggir kota siang harinya, Raka pergi menemui Pak Seno. Tetua kampung yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Rumah Pak Seno sederhana, berdinding kayu, penuh dengan bau tembakau dan kertas usang. Jaya, gumam Pak Seno setelah mendengar cerita Raka. Matanya yang sudah rabun membesar, tangannya gemetar saat meraih rokok linting. Aku sudah lama tidak dengar nama itu. Dulu, dia memang pedagang tahu, tapi dagangannya selalu sepi. Orang-orang kasihan, tapi apa boleh buat, rasa jualannya hambar. Pak Seno menatap Raka serius, sampai suatu hari, ia menjeleng. Konon, ia pergi mencari ilmu pesugihan di sebuah dapur tua bekas pabrik tahu yang sudah lama terbengkalai. Katanya, di sana ada sumur yang dijaga makhluk gaib. Siapapun yang berani memberi sesaji akan diberi jalan untuk kaya. Raka mendengarkan dengan tubuh menegang. Dapur tua itu. Masa Eida, Pak Seno menghela napas berat. Masih, tapi jangan sembarangan ke sana, nah. Tempat itu sudah dikutuk. Orang yang masuk sering tidak kembali. Raka menggenggam lututnya. Rasa takut bercampur tekad. Kalau aku tidak ke sana, semua orang akan tetap terancam. Aku harus menghentikan ini sampai akar. Pak Seno menatap lama, lalu menyerahkan sesuatu. Sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ini air doa. Tidak banyak membantu, tapi bisa memberi sedikit perlindungan. Ingat, jangan sekalipun menatap mata makhluk di sumur itu. Sekali kau tatap, umurmu habis seketika. Perjalanan ke dapur tua sore itu, Raka berangkat. Lokasi dapur tua berada di pinggir kota, jauh dari pemukiman. Jalannya dipenuhi ilalang, suasana sepi dan lembab. Begitu sampai, ia melihat bangunan reot dengan tembok berlumut. Gentengnya hampir runtuh. Bau tengik menusuk hidung, bercampur dengan aroma minyak gosong yang sudah berpuluh tahun tidak dipakai. Pintu kayu dapur terbuka setengah, berderit pelan saat ia dorong. Di dalamnya, ruangan gelap dengan tungku besar yang retak, kuali-kuali berdebu, dan meja kayu yang penuh bercak merah kecoklatan. Sot di sana. Bercak itu terasa lengket darah yang sudah mengering. Jantung Raka berdegup kencang. Tiba-tiba, dari arah sumur di pojok ruangan terdengar suara cipratan air. Plup, plup. Raka mendekat perlahan. Sumur itu ditutupi papan rapuh. Namun, dari celahnya terlihat air berwarna hitam pekat. Suara bisikan muncul, sama seperti yang ia dengar dari kuali Jaya. Lapar, lapar, berikan waktu,
Berikan jiwa. Raka mundur selangkah, menggenggam botol air doa di tangannya. Tapi tiba-tiba, papan penutup sumur bergerak sendiri. Terbuka sedikit demi sedikit. Asap tipis merayap keluar, membentuk sosok bayangan samar. Sosok itu tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjulur, mirip makhluk hitam yang dulu dilihat Raka bersama Jaya. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya seperti daging membusuk, matanya kosong hitam legam, mulutnya penuh gigi tajam berlapis-lapis. Suara berat keluar dari mulutnya. Manusia bodoh, kau membakar ikatan kami dengan Jaya. Kini kau harus menggantikannya, atau biarkan kami memakan semua yang kau cintai. Roka bergetar, tapi mencoba melawan. Aku tidak akan jadi budak kalian. Aku akan mengakhiri ini. Makhluk itu mengeram. Akar-akar beringin yang menjulur dari atap dapur tiba-tiba bergerak, melilit kaki Raka. Ia terjerembab, hampir terjatuh ke mulut sumur. Dengan cepat, ia membuka botol air doa dan menyiramkan isinya ke akar. Ses, asap putih mengepul. Akar-akar itu melepaskan cengkeramannya. Makhluk sumur meraung keras. Suaranya membuat kohek-koka pecah. Genteng bergetar. Raka bangkit, lalu menatap sekeliling. Di meja tua, ia melihat buku lusuh. Sampulnya hitam, penuh noda darah. Ia meraihnya dengan tangan gemetar. Begitu dibuka, halaman-halaman di dalamnya penuh tulisan, aksara kuno bercampur bahasa Jawa. Ada gambar kuali, tahu bulat, dan simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Di bagian akhir buku, ada catatan dengan tulisan lebih baru, goresannya kasar. Untuk menutup perjanjian, darah harus kembali ke asal. Kuali harus ditenggelamkan ke sumur bersama tumbal pengikat. Jika tidak, kutukan akan lahir kembali, lebih lapar dari sebelumnya. Raka menghela napas berat. Jadi, kuali milik Jaya belum hancur, hanya tertinggal kosong di perempatan beringin. Itu berarti kutukan masih bisa kembali kapan saja. Makhluk sumur itu tiba-tiba mendesis. Tangannya terulur panjang hendak meraih Raka. Beri aku waktumu, atau buku itu jadi kuburanmu. Dengan cepat, Raka menyelipkan buku ke dalam tas dan berlari keluar dapur. Akar-akar menjulur, benda-benda beterbangan. Suara jeritan memenuhi ruangan. Ia hampir terjatuh saat keluar, tapi berhasil menutup pintu kayu dengan sekuat tenaga. Begitu pintu tertutup, suara raungan menghilang. Hanya ada senyap dan detak jantung Raka yang berpacu cepat. Tekad baru di perjalanan pulang. Raka tak bisa berhenti memikirkan isi catatan itu. Untuk menghentikan kutukan, ia harus menemukan kembali kuali milik Jaya, lalu menenggelamkannya ke sumur dapur tua bersama tumbal pengikat. Namun siapa tumbal itu? Apakah dirinya, atau ada seseorang lain yang sudah terikat dengan pesugihan ini? Satu hal pasti, Raka tahu dirinya baru saja membuka pintu ke kengerian yang lebih dalam. Dan waktu yang ia punya mungkin tidak banyak. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau besi berkarat. Raka duduk di kamarnya dengan tubuh gelisah. Di atas meja, buku lusuh peninggalan Jaya yang ia temukan di dapur tua terbuka. Halamannya berkibar, tertiup angin. Kalimat yang terus terngiang di kepalanya adalah, kuali harus ditenggelamkan ke sumur bersama tumbal pengikat. Raka tahu, kuali itu masih ada. Ia terakhir melihatnya di perempatan beringin, setelah tubuh Jaya meleleh dan lenyap. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali ke sana. Namun, jika kuali itu berpindah tempat, berarti ada tangan lain yang membawanya. Bisikan di malam sunyi tengah malam, Raka terbangun mendadak. Ia mendengar suara dentingan lonceng kesil, ting, 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 samar, seperti berasal dari luar jendela. Ia menyingkap tirai, dan betul saja, jauh di ujung jalan gelap, terlihat siluet gerobak tua. Bukan Jaya yang mendorongnya, melainkan
seakan bergerak sendiri. Roda berdecit pelan. Raka merinding, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mengambil senter dan keluar rumah pelan-pelan. Jalanan lengang, hanya ada suara angin menusuk telinga. Saat ia mengikuti gerobak itu, tiba-tiba gerobak menghilang di tikungan. Namun, yang tertinggal hanyalah jejak basah di tanah. Seolah roda gerobak itu meneteskan cairan hitam yang lengket seperti minyak gosong. Raka berjongkok, menyentuh sedikit dengan ujung jarinya dan tiba-tiba telinganya dipenuhi bisikan, "Carilah kuali. Sebelum ia menemukanmu." Raka terhuyung, buru-buru mengusap jarinya ke tanah. Wajahnya pucat. Ia sadar ada sesuatu yang lebih besar sedang memburu kuali itu juga. Kembali ke perempatan keesokan harinya, Raka memberanikan diri kembali ke perempatan beringin. Pohon itu kini tampak semakin tua. Batangnya penuh lubang. Akar-akar gantungnya lebih panjang seperti tangan raksasa yang siap meraih. Di tanah tempat kuali dulu berdiri, hanya ada bekas lingkar hitam seperti noda terbakar. Raka berjongkok, memeriksa dengan seksama. Tanah di situ terasa lembab, dan ketika ia menggali sedikit dengan tangan, ia menemukan serpihan logam hitam yang masih panas meski matahari siang menyinari. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Raka menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun detik berikutnya, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tap, tap, tap. "Siapa di sana?" seru Raka. Suaranya gemetar. Dari balik kabut tipis muncul sosok lelaki tua berpakaian compang-camping. Wajahnya kurus dengan mata merah menyala. Mulutnya penuh senyum aneh, memperlihatkan gigi hitam keropos. "Kau mencari kuali ya?" Suaranya serak, namun jelas. "Aku tahu di mana sekarang benda itu berada." Raka menagung. "Siapa kau?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah utara, ke sebuah bangunan tua yang tampak samar di kejauhan. "Di sana, kuali itu dibawa. Tapi ingat, bukan hanya kau yang mencarinya. Mereka juga." "Mereka?" tanya Raka. Lelaki itu terkekeh, lalu mendadak tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang terhembus angin, lenyap tanpa jejak. Pabrik abandon malam harinya. Raka nekat menuju bangunan yang ditunjuk lelaki tadi, sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Pabrik itu dulunya terkenal sebagai tempat produksi tahu besar-besaran sebelum terbakar puluhan tahun lalu. Dindingnya penuh jelaga, pintunya setengah roboh, dan bau hangus masih terasa menusuk. Begitu Raka masuk, suasana langsung berubah dingin. Lantai penuh pecahan kaca dan besi berkarat. Di tengah ruangan luas itu, ada kuali hitam besar yang diletakkan di atas tungku berlumut. Kuali itu tampak sama seperti yang pernah ia lihat bersama Jaya. Hanya saja, kini dikelilingi garis lingkaran kapur dengan simbol-simbol aneh. Raka mendekat perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Namun sebelum sempat menyentuh kuali, suara tawa berat menggema di seluruh ruangan. "Haha, kau benar-benar berani datang, anak muda." Raka terlonjak, menoleh ke segala arah. Dari kegelapan muncul sosok Jaya. Wajahnya kini lebih rusak, kulitnya melepuh, sebagian dagingnya mengelupas, dan matanya bolong hitam. Ia tampak seperti mayat hidup yang masih bisa bergerak. "Bukankah aku sudah bilang aku akan kembali?" ujar Jaya. Suaranya berat bercampur gema. "Kuali ini adalah jantungku. Selama ia tidak hancur, aku akan terus ada." Dan sekarang ia tersenyum lebar. "Kau sendiri yang datang untuk menyerahkan diri sebagai tumbal." Ritual berdarah seketika. Kuali itu bergetar keras. Dari dalamnya, asap pekat keluar, membentuk bayangan-bayangan korban yang sudah ditelan sebelumnya. Wajah Bu Sori, Dedi, dan banyak lainnya kembali muncul, merintih meminta tolong.
Raka merasa tubuhnya mulai tertarik ke arah Kuali, seperti ada kekuatan magnet yang menyedot umurnya. Ia berusaha menahan diri, tapi kakinya berat, seolah diseret. Jaya mengangkat tangannya, dan dari dinding pabrik, darah segar mengalir, entah dari mana, membentuk aliran menuju Kuali. Suara bisikan berubah menjadi teriakan lapar. Darah, waktu, tumbal, serahkan. Raka panik. Ia mengingat botol air doa yang sudah habis dipakai di dapur tua. Kini, ia tidak punya senjata, hanya buku lusuh yang ada di dalam tas. Dengan cepat, ia mengeluarkan buku itu dan membacakan potongan doa yang tertulis di bagian pinggir halaman. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti arti kalimatnya, begitu doa itu diucapkan, simbol-simbol kapur di lantai menyala merah. Jaya meraung marah, tubuhnya berasap. "Berhenti, kau tidak boleh membaca itu. Itu perjanjian yang bahkan aku pun tak sanggup hentikan." Namun, semakin keras Raka membaca, semakin hebat getaran di pabrik itu. Atap berguncang, kaca pecah, dan suara jeritan korban dalam asap semakin nyaring. Kuali itu mendidih, memuntahkan cairan hitam yang melampat-lampet seperti hidup. Cairan itu mengejar Raka, mencoba membakar kulitnya. Ia berlari, melompati besi-besi tua, tapi cairan itu terus mengejar. Di tengah kekacauan, Raka tersandung dan terjatuh. Buku lusuh itu terlempar jauh. Jaya muncul tepat di depannya. Wajah busuknya menunduk, mata hitamnya menatap dalam. "Inilah waktumu berakhir. This is Jaya." Raka hampir menyerah, sampai ia mendengar suara samar dari Kuali Suara Busari. "Raka, jangan menyerah. Tenggelamkan Kuali itu." Mendengar itu, semangatnya kembali muncul. Dengan sekuat tenaga, ia meraih sebatang besi panjang yang tergeletak di lantai, lalu menusuk ke arah Kuali. Peran Kuali itu terguncang, cairan hitam meledak ke udara. Jaya menjerit panjang, tubuhnya terbelah dua oleh cahaya merah yang keluar dari simbol-simbol kapur. Namun ledakan itu terlalu kuat. Seluruh pabrik bergetar, dinding retak, atap runtuh sebagian. Raka berlari sekuat tenaga menuju pintu. Sementara di belakangnya, Kuali itu bergetar hebat, seolah akan meledak sekali lagi. Bayangan yang mengikuti Raka berhasil keluar dari pabrik, terengah-engah. Wajahnya penuh debu. Ia menoleh ke belakang bangunan tua itu. Kini dipenuhi asap hitam yang menjulang tinggi ke langit. Suara tangisan bercampur jeritan terdengar samar dari dalam. Namun, Kuali itu tidak hancur. Ia hanya menghilang dalam asap, lenyap entah kemana. Raka terdiam, lututnya lemas. Kalau Kuali itu hilang begitu saja, berarti kutukan belum selesai. Dan saat ia berdiri dari balik kabut, samar-samar terlihat sosok tinggi kurus dengan tangan panjang menjuntai. Ia tidak mendekat, hanya berdiri jauh, seolah mengawasi Raka bergidik. Ia tahu permainan ini baru dimulai. Hujan deras mengguyur malam itu. Raka berlari di jalan becek. Tubuhnya masih gemetar setelah melihat Kuali lenyap di dalam asap hitam di pabrik tua. Ia tahu selama Kuali itu belum dihancurkan, kutukan tidak akan pernah berakhir. Lebih buruk lagi, ia sadar ada seseorang atau sesuatu yang kini memegang kendali atas Kuali itu. Gerobak baru di kampung beberapa hari setelah kejadian itu. Suasana kampung terasa aneh. Orang-orang mulai bercerita bahwa sebuah gerobak tahu bulat baru muncul. Pedagangnya bukan Jaya, tapi seorang lelaki muda bernama Arman Orang yang dulu dikenal sebagai pemuda miskin, pengangguran. Kini tiba-tiba kaya mendadak. Gerobaknya lebih megah dari biasanya. Cat merah menyala dengan tulisan besar, tahu bulat anget, gurih, lembut. Musik pengumuman yang biasa terdengar ceria kini berubah pelan, bernuansa janggal, seperti suara yang diputar terbalik. Namun, meski terasa aneh, orang-orang
tetap berebut membeli. Aroma tahunya begitu harum, bahkan lebih kuat dari tahu bulat biasa. Tidak peduli hujan deras atau larut malam, selalu ada antrean panjang. Raka hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Dengan hati berdebar, ia tahu itu pasti kuali kutukan yang dipakai Arman. Korban baru beberapa hari kemudian, kabar buruk menyebar. Seorang bapak paruh baya yang sering membeli tahu bulat Arman mendadak jatuh pingsan dan meninggal. Orang-orang mengira ia sakit jantung. Lalu disusul seorang ibu muda, kemudian seorang siswa SMA yang tubuhnya tiba-tiba kurus seperti orang renta. Anehnya, setiap korban terakhir terlihat membeli tahu bulat Arman malam sebelumnya. Raka tak tahan lagi. Malam itu, ia mengikuti gerobak Arman. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani. Gerobak itu berhenti di lapangan kosong. Lalu Arman menutup musiknya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang. Lalu membuka kuali. Asap hitam pekat keluar, berputar-putar seperti ular raksasa. Dari dalam kuali terdengar suara-suara jeritan dan tawa menyeramkan. Arman berdiri dengan senyum lebar. Ambil jiwa mereka semua. Beri aku kekayaan dan umur panjang. Raka yang bersembunyi di balik pohon gemetar. Namun ia tahu inilah saat terakhir untuk menghentikan semuanya. Pertarungan terakhir Raka maju ke lapangan dengan langkah berat, tapi penuh tekad. Arman, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Itu kuali terkutuk. Semua yang kau dapat akan dibayar dengan nyawamu sendiri. Arman tertawa keras. Kau bohong. Lihat aku sekarang. Kaya, kuat, semua orang membutuhkanku. Kalau harus bayar dengan jiwa orang lain, biarlah, asal bukan aku. Asap kuali semakin pekat, dan dari dalamnya muncul sosok hitam tinggi dengan tangan panjang menjuntai makhluk sumur itu. Matanya merah menyala, mulutnya penuh gigi bergerigi. Kini ia tampak lebih kuat, seolah puas dengan banyaknya tumbal baru anak manusia. Kau kembali lagi. Suara makhluk itu bergema. Bagus. Kau akan jadi hidangan utama kami malam ini. Raka melangkah maju, lalu mengeluarkan buku lusuh dari tasnya. Halaman terakhir penuh doa dan mantra penutup. Tapi ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Hanya pengorbanan dengan darah sendiri yang bisa menutup kuali. Raka sadar, artinya ia harus jadi tumbal pengikat agar kuali benar-benar tenggelam. Arman melihat buku itu. Wajahnya berubah panik. Jangan baca itu. Ia maju hendak merebut, tapi makhluk hitam menahan Arman dengan tangan panjangnya. Kau belum waktunya. Manusia serakah. Biarkan dia dulu, desis makhluk itu sambil menunjuk Raka. Pengorbanan Raka menahan napas, lalu mulai membaca doa dengan lantang. Udara langsung bergetar, tanah bergetar, dan kuali berderak seperti mau pecah. Jeritan korban dari dalam asap terdengar semakin jelas, memohon dilepaskan. Arman menutup telinganya, menjerit ketakutan. Kau akan merusak segalanya. Makhluk hitam meraung. Tangannya mencoba meraih Raka, namun setiap kali hampir menyentuh. Cahaya dari doa itu membakar kulitnya. Raka mendekati kuali dengan langkah tertatih. Dengan sisa tenaga, ia menggigit pergelangan tangannya sendiri. Darah segar menetes. Ia meneteskan darah itu langsung ke dalam kuali. Kuali itu meledak dengan cahaya merah menyilaukan. Asap hitam berputar-putar. Jeritan mengerikan memenuhi udara. Makhluk hitam meraung panjang. Tubuhnya meledak menjadi ribuan kepingan kabut yang terbakar. Arman terlempar jauh. Tubuhnya menghantam tanah. Wajahnya penuh ketakutan. Sementara Raka jatuh berlutut. Tubuhnya melemah. Cahaya dari kuali perlahan meredup. Lalu seluruh benda itu runtuh menjadi abu hitam. Tertelan tanah. Akhir yang sunyi saat semua reda. Hujan
berhenti. Lapangan itu hanya menyisakan tanah basah, abu hitam, dan tubuh Raka yang terbaring lemas. Nafasnya tersisa tipis. Arman merangkak mendekat, wajahnya pucat. "Kenapa kau lakukan itu? Kau bisa ikut kaya bersamaku." Raka menatapnya dengan mata sayu, lalu tersenyum lemah. "Lebih baik aku mati daripada membiarkan orang lain jadi korban." Detik berikutnya, mata Raka terpejam. Tubuhnya tenang, tanpa lagi bergerak. Arman hanya bisa menatap. Tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari tanah. Ting, 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 dentingan lonceng kecil. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon bergoyang diterpa angin. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, meski kuali sudah hancur, kutukan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Karena sesuatu yang sudah kenyang dengan darah manusia tidak akan pernah benar-benar mati.